Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Arentika dari kelas C pagi NIM 311910047 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum dan buku teks. Sekarang kita akan masuk ke dalam hakikat kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari dan kurar yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Jadi, pengertian dari kurikulum ialah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan. Dalam kegiatan pembelajaran ini secara menyeluruh, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan, yang pertama ada peningkatan iman dan takwa, yang kedua ada peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam telaah kurikulum dan buku teks. Kita masuk ke dalam pengertian dari buku teks. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu. Maksudnya, tujuan instruksional yang dilengkapi sarana pengajaran. Menurut Wiratno, dalam Suyatinah 2001 mengungkapkan bahwa jenis-jenis buku teks yang digunakan di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah baik untuk murid maupun guru yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain ada buku teks utama, yaitu buku teks yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu biasanya digunakan sebagai buku pokok bagi murid atau guru. Yang kedua ada buku teks pelengkap. Buku teks pelengkap yaitu buku teks yang digunakan sebagai buku pembantu atau digunakan sebagai buku tambahan dari buku teks utama yang digunakan oleh murid atau guru. Baiklah, akan saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Materi berikutnya ialah kriteria buku teks. Yang pertama, menarik. Sebagai contoh sederhana, buku novel. Ada daya tarik yang disematkan di dalam buku novel. Yang kedua, memotivasi. Maksudnya ialah penulis buku setidaknya memiliki keterampilan mengingat buku agar dari segi konteks, isi dan aturan penulisan berpacu pada kurikulum
dan rencana pembelajaran. Yang ketiga ada ilustrasi. Jenis ilustrasi terdapat dalam buku ini berupa contoh dialog, contoh teks, gambar, dan sebagainya. Yang keempat ada metode. Metode merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang pendidik atau seseorang guru kepada anak didik pada saat mengajar. Baiklah, saya lanjutkan lagi ke 6, yaitu evaluasi. Dimaksudkan sebagai umpan balik bagi guru agar dapat memahami kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut. Kemudian ada kategori penilaian buku teks. Buku teks dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada buku yang berada pada skala 3-. Maksudnya adalah cukup baik. Buku yang berada pada skala 3, 3,1 atau baik. Ada buku yang berada pada skala 3 plus lebih dari baik. Kemudian ada aspek analisis buku teks. Ada pendekatan. Pendekatan dibagi menjadi 3. Ada pendekatan kurikuler dan pendekatan kebahasaan. Kemudian ada pendekatan pembelajaran. Yang kedua ada tujuan, ketiga bahan, 4 metode, 5 evaluasi, dan 6 bahasa. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.